Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reza, Arif ya, sama kita yang baru join ya. Saya langsung saja, Dek, saya harus perjalanan ke kampus ini. Nah, jika kemarin kita sudah belajar tentang neraca massa, satu alat tanpa reaksi kimia, ya, tanpa adanya reaksi kimia, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang neraca massa yang melibatkan reaksi kimia. Jadi ada reaksi kimia. Saya bisa terlihat? Bisa terlihat ya? Bisa terlihat atau belum? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tapi kita belajar satu unit operasi dulu dengan reaksi kimia. Nah, persamaan kimia dan stoikiometri itu memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif yang penting untuk perhitungan penggabungan mol dari materi-materi yang terlibat. Karena ada reaksi kimia itu tentunya ada reaktan yang berkurang, ada produk yang terbentuk. Jadi ada zat baru dan zat yang bahan bakunya itu berkurang. Nah, kualitatif hanya akan tahu bahan apa aja yang bereaksi dan yang dihasilkan, begitu. Tetapi kalau kuantitatif, itu kita sudah tahu berapa molnya, zatnya apa dan berapa molnya, itu kalau kuantitatif. Nah, perbandingan stoikiometri adalah perbandingan koefisien dari persamaan reaksi. Jadi, perhatikan, perbandingan stoikiometri itu adalah perbandingan koefisien dari persamaan reaksi yang setara. Persamaan reaksi yang setara. Contohnya N2 bereaksi dengan H2 membentuk NH3 begitu. Nah, ini belum bisa dikatakan perbandingan stoikiometri yang sama karena ini belum setara. Harus disetarakan dulu. Nah, setaranya gimana? Ya, ini N2 sebelah kiri kok 1, sebelah kiri kok 2, berarti ini 2. Kemudian H sebelah kanan 6, di sini baru 2, maka 3. Nah, maka bisa dikatakan perbandingan stoikiometrinya ini kalau ini 1 mol, nah kebutuhan stoikiometrinya H2 itu ya 3 mol, perbandingan koefisiennya. Perbandingan dari koefisiennya ini 1, ini 3. Gitu ya. Oke, kemudian nah banyak dalam reaksi kimia itu ada yang tersedia dalam jumlah sedikit, ada yang tersedia dalam jumlah banyak, ya. Ada yang sesuai dengan proporsi yang diperlukan. Proporsi yang diperlukan tuh berarti sesuai kebutuhan stoikiometrinya tadi ini. Nah, maka yang sedikit tadi namanya reaksi pembatas yang tersedia dalam jumlah limiting, terbatas itu disebut reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaktan pembatas itu adalah reaktan yang jumlah mol yang ditinjau dari segi stoikiometrinya paling kecil. Reaktan yang pembatas itu akan habis terlebih dahulu jika direaksikan. Nah, ada yang reaktan pembatas, ada yang reaktan berlebih. Nah, kalau reaktan berlebih itu adalah reaktan jumlahnya melebihi reaksi pembatasnya.
jumlahnya melebihi kebutuhan stoikiometrinya. Begitu juga boleh. Ya, paham ya tentang reaksi pembatas. Nah, kalau persen kelebihan tadi mol kelebihannya, jadi kan kita tahu kebutuhannya. Kebutuhannya itu berdasarkan koefisien stoikiometrinya. Misalnya butuhnya cuma 5 mol. Tapi kok yang masuk 6 mol. Nah, berarti kan kelebihan 1 mol. Nah, maka persen kelebihan adalah 1 mol kelebihannya tadi ya dibagi mol yang diperlukan. Berarti dibagi 5. Kan tadi yang diperlukan 5, yang masuk 6. Maka 1/5 kali 100%. Begitu. Nah, biasanya udara untuk reaksi pembakaran itu jumlahnya berlebih agar dapat menjadi pembakaran sempurna. Nah, kalau konversi adalah reaktan yang berubah menjadi produk. Jadi tidak semua reaktan itu bisa membentuk produk. Nah, hanya berapa persen saja gitu. Maka misalnya ini ya, misalnya mula-mula 1 mol. Nah, yang bereaksi cuma 0,7 mol. Nah, maka konversinya adalah mol yang bereaksi 0,7 dibagi 1 dikali ke 100%. Oh, maka konversinya 70%. Itu contohnya. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Ini memang harus banyak latihan soal. Nah, ini persen udara masuk tadi rumusnya. Kelebihannya ya ini ya, kelebihannya oksigen masuk dikurangi bereaksi tadi kan saya tadi contohkan. Misalnya kebutuhannya cuman kebutuhan O2 cuma 5 mol. Yang masuk kok 6 mol. Nah, yang masuk 6 mol tuh berarti eksis udaranya berarti ini 6 kurangi 1 ya, 1 mol. Oksigen yang mestinya bereaksi 5 mol berarti 1/5 kali 100. Tadi ya, ini sama ini bahasa Inggrisnya eksis energi. Oke. Kalau yield adalah berat hasil dibagi berat umpan. Berat ya, hasil produk dibagi umpan kali 100%. Nah, salah satu macam reaksi itu adalah reaksi pembakaran di mana dibakar itu menggunakan O2. Nah, O2 yang paling murah itu diambil dari udara. Di mana udara itu mengandung 21% O2, ini yang kita ambil ya, dan 79% nitrogen. Oksigen yang digunakan adalah oksigen yang berlebih. Ada 2 jenis reaksi yang terjadi. Ada reaksi sempurna dan ada reaksi yang tidak sempurna. Yang reaksi sempurna itu misalnya ya, ini propana. Dibakar, semua reaksi pembakaran itu ditambah O2. Menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini adalah pembakaran sempurna. Hasilnya CO2 dan H2O. Kita setarakan. Di sini 3 ya, hanya 8 berarti di sini 4. Di sini O-nya 10 berarti di sini 5. Oke. Itu pembakaran sempurna. Ada pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna itu kan sama-sama C3H8 ditambah O2. Nah, ini hasilnya
gas karbon monoksida plus H2O. Nah ini. Jadi C-nya 3, di sini 4. Berarti O-nya hanya 7. 7/2 ya, karena udah ada 2. Itu setaranya. Nah, selain menghasilkan gas karbon monoksida untuk pembakaran tidak sempurna, yang lebih tidak sempurna lagi itu ketika udaranya sangat kurang oksigennya. Nah, hasilnya karbon. Nah, karbon itu arang itu, warnanya hitam ya. Setaranya ya ini 3, ini 4, tapi O-nya cuman ada 2, ya kan? O-nya 2. Nah, itu ya. Nah, untuk mengantisipasi adanya reaksi yang tidak sempurna, maka oksigen dibuat berlebih. Ya, kebutuhannya berapa? Nah, itu dilebihkan agar yang terjadi adalah reaksi yang sempurna. Nah, ini penting untuk kalian ketahui bahwa ketika neraca massa itu melibatkan reaksi kimia, maka harus satuan mol untuk neraca massanya. Nah, kalau reaksi tanpa menyangkut reaksi kimia itu mau kilo, mau pon, mau mol boleh. Ya, tapi kalau ada reaksi kimia itu satuannya harus mol. Sampai sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan sampai sini? Saya belum. Ya. Bima mau tanya apa? Bu, tadi kan yang reaksi sempurna, tidak sempurna itu, Bu. Iya. Itu saya nangkepnya itu perbedaannya apa sih, Bu? Soalnya tadi saya nangkepnya cuman di apa itu? Disamakan ya? Enggak disamakan. Tadi loh, Dek. Kalau sempurna ini hasilnya kan apapun yang dibakar ya, hasilnya CO2 dan H2O. Ini gitu. Kalau tidak sempurna, karbon monoksida. Kenapa? Karena O-nya kurang tadi. Atau lebih nggak sempurna lagi, hasilnya karbon atau arang. Kamu kalau masak di desa pakai api yang dari sebentar ya. Pakai api yang dari kayu itu, pakai kayu itu kan apa namanya? Hasilnya areng gitu kan? Hasilnya areng. Areng itu ya ini karbon ini. Gitu. Hasilnya ini. Kalau kamu lihat kebutuhan O2-nya kan kecil tadi. Lebih sedikit. Gitu. Bima, gimana? Makasih, Bu. Iya, jadi yang tidak sempurna Makasih, Bu. ya, hasilnya CO atau nggak sempurna lagi C. Kamu kalau lihat asap bis itu atau truk ya, itu kan kalau nggak sempurna pembakaran itu kan jadinya pengeluaran dari knalpot ya, dari truk yang warnanya hitam ya, itu kan yang terjadi hitam itu kan karbon. Nah itu kan nggak sempurna, kan mestinya nggak gitu ya. Itu. Nah, ini penting tadi kalau yang melibatkan reaksi kimia, satuan massanya harus mol. Nah, ini tadi sudah ya kelebihan oksigen. Nah, contohnya ini. Itu bisa kamu ingat ya, ada propana dibakar menggunakan burner sebanyak 20 kg. Kemudian dibakarnya menggunakan oksigen berlebih 400 kilo ya yang dimasukkan dalam burner. Terjadi reaksi menghasilkan CO2. Nah, ini pertanyaannya belum ke neraca massa, ini pertanyaannya hanya sampai berapa oksigen berlebihnya.
Nah, berarti gimana itu? Ada propan. Langsung aja ya. Ada C3H8. Berapa? 20 ya? 20 kilo. Satuannya itu harus mol, nggak boleh satuan massa. Molnya 20 dibagi C3H8 itu 3 kali 12, 36. 36 ditambah 8, berapa? 44. Nah, ini 20 dibagi 44. Nah, ini ya 0,4545 kilomol. Karena satuannya kilogram. Kemudian udara yang masuk berapa tadi? Berapa tadi, Dek? 400 apa 40? 400, Bu. 400 ya? Benar ya? 400 kilogram. Nah, ini jadikan mol udara gimana ini? Mau dijadikan mol gimana ini? Mol kan massa. Dibagi 400 kg. Dibagi BM-nya. BM udara kamu tahu nggak? Bisa tahu nggak BM udara? Bentar ya. Nah, mol udara itu 400 dibagi BM udara. BM udara bisa tahu nggak kamu? Udara itu kan mengandung 79% gas nitrogen. 79% itu kan berarti 0,79 N2. N2 itu 14 kali berapa? 14 kali 2 kan N2. 28. Ini baru N2-nya. Tadi sama mengandung apa? BM udara dulu ini nyari. Mengandung apa selain N2? Mengandung oksigennya 21%. Oksigen itu berapa BM-nya? O2 itu. Nah, 32 atau berapa ini BM-nya? Nah, itu kamu hitung. 0,79 kali 28. Kamu itu kalau belajar ATK harus siap kalkulator ya, Dek. Jadi bisa menjawab yang saya tanyakan. 28,84, Bu. Berapa? 28,84. Benar ya. 28,84 ya, ini BM udara. Nah, kan massa mol itu kan massa per BM. Ya, berarti ini 28,84. Berapa ini? 400 dibagi 28,84. Nih ya, berapa dapatnya? 13,8696 kilomol. Ingat itu baru mol udara. Padahal kita yang direaksikan bukan udara, tapi apa? Tapi oksigen.
Oksigen. Nah, mol O2. Oksigen dalam udara kan 21%, udaranya 100%. Nah, dikalikan 13,8696 kilomol. Ini berapa? Itu dikali 0,21. Yang masuk 2,9126 kilomol. Nah, ini adalah mol O2 masuk. Iya kan? Nah, sekarang kebutuhan O2-nya berapa? Pertanyaannya itu kan. Nah, kalau pengen tahu kebutuhan O2 untuk membakar C3H8 sebanyak 20 kilo ini, kita reaksikan. C3H8 kalau kebutuhan itu kamu asumsinya pembakaran sempurna, jadi CO2 saja. Nah, berarti membutuhkan O2 berapa itu? Kan ini C-nya 3. Hanya 4, ada 2 O-nya. Di sini 10, kan gitu. 10 apa berapa? 4 ya? Setaranya. O-nya 6 tambah 4, 10. Berarti ini tinggal berapa? 5. Nah, maka O2 yang dibutuhkan itu 5/1 dikalikan C3H8 molnya ini 0,4545. Berapa itu? 5 dikali 0,4545. 2,2725. Nah, maka eksisnya persen O2 berlebih sama dengan yang masuk ini 2,912. 2,9126 dikurangi 2,2725. Ini kan berarti kelebihannya. Ya kan? Dibagi yang dibutuhkan 2,2725. Dikalikan 100% ya, itu kalian hitung. Terus tak kirim ke gue. Namanya delok YouTube nih kok. Dia Zoom. Oke, Zoom nih. Tapi ngirim apa ini? Yang di nganggo HP-nya pas ganti lagi di Iki lho Zoom-nya wes. Ada pertanyaan nggak? Tutup meneh. Ada pertanyaan nggak itu? Nggak ya, mudah ya persen kelebihan. Atau ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Nah, ini tentang tadi ya yang ditanyakan persen kelebihan. Jadi langkahnya kamu tahu berapa yang masuk, kebutuhannya dapatnya dari perbandingan koefisien, kemudian udara real yang masuk sekian, kamu jadikan mol, harus bersatuan mol. Ya, baru nanti tahu kelebihannya. Nah, untuk kasus contoh soal, tentukan komposisi gas keluar burner. Kemudian, butana dibakar dengan 20% ekses di burner, gas keluar burner terdiri dari CO2. Nah, jadi gini, Dek.
Untuk soal ini, ada burner. Ini soal yang tadi dulu ya. Kan soal yang tadi kan ditambah ini. Tentukan komposisi keluar burner. Nah, ada C38. Molnya tadi berapa tadi? Enggak saya ini. Nah, udara. Udara real kan tadi 400 ya? Nah, ini nanti kamu taruh di sini, Cek. Nah, ini mengandung O2. O2-nya tadi berapa mol yang masuk realnya? 2,9-an ya tadi ya. Langsung mol aja, tadi kan udah dihitung. 2,9 toh tadi, tolong nanti dicek. Tadi ini kan saya rekam ya. Kemudian ada N2. Nah, N2-nya molnya kan tadi ini dibagi BM-nya itu 28,84 ya tadi ya. Nah, itu N2-nya berarti 29 berapa ya tadi ya? Berarti totalnya ini 400 dibagi 28,84 kurangi ini. C38-nya tadi kalau nggak salah 0,4545. Ya kan? Nah, tadi hasilnya ada apa aja berarti? Ada CO, ada CO2, ada CO. Nah, nanti kamu lihat apa namanya O2-nya sisa enggak? Yang jelas ini ada N2. Yang jelas itu ada N2. C38-nya berarti habis bereaksi. O2-nya berlebih kok gitu. Bisa enggak ini kamu? Bisa apa enggak? CO2-nya berarti yang bereaksi membentuk CO2 sesuai koefisiennya. Yang CO juga yang bereaksi membentuk CO. N2 itu ya ini sama. Kalau N2 sama, kan N2 nggak ikut bereaksi. Nah, O2-nya ini loh, sisa enggak? Sisa apa tidak? Sisa atau tidak ini? Nah, ini kamu coba. Soal nomor 2, butana dibakar 20% ekses menggunakan udara ya, terdiri dari CO2, H2O, O2, dan N2. Tentukan komposisi gas keluar burner. Ya, sama itu. Butana itu C4, H10. Gitu saja. Ada yang ditanyakan ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ini sulfur sekarang. Sulfur sebanyak 100 pon per jam dibakar dengan menggunakan udara 100% ini kelebihannya. Nah, 100% itu banyak banget. Sehingga sulfur yang terbakar 90%. Nah, ini. Nah, ini satu contoh soal ini saya kerjakan ya. Oke, diingat ini soalnya ini. Saya foto dulu nanti enggak bolak-balik bingung. Oke. Nah. Oke, kita kerjakan. Dibakar 100% ini yang berlebih sekali. Ini 2 kali lipat kan sama aja. Ini yang masuk ada S.
Ini udara. Sehingga sulfur terbakar 90% itu artinya konversi, Dek. Ya, ini saya tuliskan. Konversinya 90%. Nah, dibuat berlebih 100% aja konversinya masih baru 90%. Nah, gitu. Tentukan komposisi gas hasil. Artinya gas hasilnya itu ada sulfur masih. Kenapa? Karena yang tidak bereaksi 10%, kan? Berarti masih ada sulfur. Ada O2, masih ada N2. Kemudian gasnya SO2 produknya. Jadi nanti komposisinya ini, kita tentukan hasilnya. Oke, kita cari dulu. Mol sulfur. Mol sulfur berarti 100 lbm per jam dibagi BM-nya sulfur itu 32. Berapa itu? Seratus dibagi 32 ya. Ini 0,0710 lbmol per jam. Nah, 100% ekses ini adalah 100% dari kebutuhannya. Kita lihat reaksinya. S ditambah O2 menjadi SO2. Nah, jika ini kan berarti udah 1 ya. Nah, maka O2-nya itu harusnya ya 0,0710 lbmol. Nah, tapi udara masuknya 100% eksis, maka O2 masuk juga boleh langsung. Nah, 100% eksis itu artinya yang masuk 200%. Ya, wong dia berlebih 100, kebutuhannya kan cuma 100, dia berlebih 100, maka 200%. Dikalikan 100. Dikali kebutuhan O2. Kebutuhan O2-nya ya ini 0,0 ini karena ini 1. 0,0710. Berarti 2 kali lipatnya. Ini 0,1420 lbmol per jam. Lbmol loh ya itu ya, lbmol per jam. Itu udara masuknya. Nah, maka kita masukkan ke reaksi S ditambah O2 menjadi SO2. Ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa. Kita bereaksi. Nah, itu kamu masukkan. S yang masuk 0,0710. O2 masuknya 0,1420. Mula-mula ini enggak ada. Nah, ini konversinya 90%. Berarti ini itu S ya. Berarti ini itu adalah yang bereaksi itu adalah 0,9 dikali 0,07 kenapa enggak mau? Nah, 0,710 ini. Nah, sisanya berapa? Nah, ini yang bereaksi ya 0,09 ya. Ini berapa? 0,9 kali 0,710 itu berapa? 0,9 kali 0,0710 itu 0,06 ya. Jadi ini 0,06 ini langsung saya tulis 0,06. 39.
Jadi yang ada di reaksi ini adalah sama dengan S yang bereaksi. 0,0639. Jadi ini 0,0639 SO2 terbentuk. O2 sisanya 0,1420 itu dikurangi 0,0639 ini. Masih ada sisa O2-nya 0,0781. Nah, yang ini 0,0710 kurangi 0,0639. Nah, ini ada 0,0071. Nah, komposisinya ini satuannya masih mol semua. Nah, masih mol semua, kamu jadikan massa nanti. Jadi ini S-nya 0,0071, ini S-nya kamu jadikan massa, kalikan BM32. Kemudian O2-nya masih 0,0781. Jadikan massa, kalikan BM. BM-nya 32 juga, karena 16 kali 2. Kemudian SO2-nya ini 0,0639 mol, Lb mol, dikalikan BM-nya. SO2 itu S32, O2 itu 32, berarti 64. Kemudian N2-nya tetap. N2-nya itu berapa coba N2-nya? N2-nya itu kan O2 masuk. Nah, N2-nya itu 79 nanti per 21 dikalikan ini. Nah, dikalikan ini. Ini kan N2. Nah, ini kan punyanya N2. Ini punyanya oksigen. Nah, dikalikan ini kan mol. Ini mol ya ini ya tadi ya. Nah, ini mol. Itu. Nah, itu semua nanti jadikan massa. Massanya itu kamu jumlah antara SO2, N2, SO2. Maka komposisinya S ya, berarti massanya S dibagi total kali 100%. O2, massanya O2 bagi total kali 100%. Jadi ingat, langkah selanjutnya ini slide-nya nggak cukup. Ini kamu jadikan massa, ini S sisa, S hasil ya. S sisa, ini O2 sisa. Ini SO2 hasil ya, ini S, O2, SO2 hasil. Sudah kamu jadikan massa. Massa. Kemudian N2 kan datangnya dari udara. O2 masuknya 0,1420 lb/mol. Maka N2 masuknya ya 79 bagian dibagi 21 bagian dikalikan ini. Nah, ini kalikan massa juga. Massa N2 itu BM-nya 28. Nah, sudah massa semua dijumlah. Kan pertanyaannya tadi komposisi. Begitu, Dek. Nah, masih ada contoh-contoh lain. Silahkan kalian coba semuanya. Kalian coba ya sampai pukul 9. Nanti kalian coba. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalian coba dan kerjakan dan dikumpulkan ya. Karena memang saya harus memaksa ATK ini kalian untuk berlatih mengerti.